Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Saya boleh minta tolong pemain keyboard dan Pak Tri untuk tetap tinggal. Karena saya rindu membawa saudara kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat sore, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu loh yo. Ya, jangan sampai tertidur Bapak Ibu ya. Ya kan saya tidur dalam hadirat Tuhan Pak. Wah, saya kan tidur dalam pangkuan Bapak Pak. Wah ini repot ya. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya kesempatan yang kedua kali. Kesempatan yang kedua kali. Saudara, ini ada feedbacknya ya. Soundman ada feedback ya. Mungkin bisa dibenerin dulu. Ada pantulannya ya. Ya, jadi saudara, saya yakin kita pernah jatuh Bapak Ibu ya. Saudara pasti pernah mengalami sesuatu, rasa salah, dosa kayak itu. Atau sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa Dia memberikan kita kesempatan yang kedua kali. Sehingga kita bisa manfaatkan kesempatan itu dan kita mau maju, kita mau bangkit. Ada dua tokoh dalam Alkitab, dua perbedaan. Yudas, dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus untuk 30 keping perak. Apa yang dia lakukan? Bertobat? Tidak. Dia malah apa? Bunuh diri. Sampai dikatakan perutnya keluar, Anda bisa baca di Alkitab bagaimana mengerikannya. Tetapi ada satu yang kita mau belajar yaitu Petrus. Di awal dia berkata, Yesus saya akan bela engkau. Yesus saya akan maju buat engkau. Tapi ketika Yesus disalib, dia ditanya apa engkau kenal Yesus? Dia menyangkal sampai 3 kali dan akhirnya ayam berkokok. Yang awalnya dia pemenang menjadi pecundang. Tetapi ketika dia menjadi pecundang apakah stop sampai di situ? Tidak. Dia kembali bangkit menjadi pemenang. Bagaimana cara kuncinya untuk kita bisa mengerti kesempatan yang kedua kali? Nah sama-sama kita akan melihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke 17. Ya. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 17. Ini kisah di mana ketika Yesus telah bangkit dan Yesus mau naik ke sorga, dia berjumpa dengan Petrus. Kita tahu Petrus pasti malu karena dia yang awalnya sok berani, sok. Akhirnya dia ternyata mengkhianati Yesus, dia menyangkali Yesus, tapi Yesus berikan kesempatan yang kedua kali. Kita lihat sama-sama dikatakan, sesudah sarapan, jadi pagi hari itu, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata mengasihi dalam bahasa aslinya ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus menggunakan kata asli agape, unconditional love, kasih tingkatan yang tertinggi. Tetapi Petrus menjawab kembali ketika ya Tuhan aku mengasihi engkau, dia menggunakan kata phileo. Kata phileo itu kasih kepada sesama. Yang satu kasih tak terbatas, yang satu kasih bersyarat. Kita lihat lagi di ayat ke-16. Kata Yesus pula kepada Simon, anak Yohanes, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape aku, Petrus? Petrus kembali menjawab, ya Tuhan, aku phileo kepada engkau. Kasih Tuhan kepada kita itu agape. Mau kita hidup gak bener, mau kita hidup bener, mau hidup kita jungkir walik. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan yang kedua. Karena dia dengan kasihnya, yaitu agape, unconditional love. Tetapi ketika Petrus menjawab, dia tahu dia terbatas, maka dia menjawab phileo. Dia hanya bisa mengasihi dengan batasannya dia, karena dia terbatas. Maka kita lanjut ke ayat yang terakhir di 17. Dan kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Nah di ayat yang ke-17, disitulah Yesus berkata, Petrus, apakah engkau phileo aku? Dan dikatakan apa? Maka sedih hati Petrus. Dan Petrus menjawab apa? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Dan kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Yesus tahu Petrus terbatas. Maka di tengah keterbatasannya, Yesus mau Petrus melakukan yang terbaik. Karena dari agape menjadi phileo. Kalau dunia bilang berkata kesempatan gak datang 2 kali, betul ya? Menurut saya kesempatan itu bisa datang 2 kali. Yang tidak bisa datang kedua kali adalah momentum. Momen itu gak bisa datang 2 kali. Saya kasih contoh paling gampang. Dulu saya sekolah Alkitab di Singapura. Di Singapura itu waktu itu zamannya era-eranya keripik kentang salted egg. Wah, itu saya lihat orang kalau di bandara kopernya just tip. Sekarang saya mau tanya, keripik kentang salted egg masih ada suaranya enggak? Enggak ada, udah jarang. Sudah ganti tren yang lain, sudah ganti jenis snack atau makanan yang lain, ya kan? Nah pertanyaannya, kalau tahun 2017 saya mengambil kesempatan untuk menjual keripik kentang rasa salted egg itu, bisa atau tidak? Bisa. Tetapi karena waktu itu saya kuliah dan sekolah ya saya nggak jualan keripik, nggak jual keripik kentang salted egg. Pertanyaannya, itu kan kesempatan pertama tuh. Di tahun 2023 ada kesempatan lagi untuk saya menjual keripik salted egg. Pertanyaannya, apakah saya bisa mengambil kesempatan yang kedua? Bisa. Tapi momentumnya sudah berbeda. Dulu Anda mengenal ada namanya es kepal Milo. Anda pernah tahu es kepal Milo? Saya mau tanya sekarang, es kepal Milo masih ada enggak? Enggak ada. Itu namanya momentum. Tapi kesempatan itu bisa datang 2 kali. Seperti Petrus, dia diberi kesempatan yang kedua. Pertanyaannya sekarang, saudara, seberapa jauh Anda jatuh? Kalau Yesus datang memberi kesempatan, saya cuma mau berkata, ambil kesempatan yang kedua kali itu. Tuhan, saya sudah terlalu jauh. Ketika tiba-tiba di dalam hati Anda, ada rasa, saya kepingin kembali ke Tuhan. Saya kepingin kembali ke gereja. Jangan ditunda, karena itu berarti kesempatan yang kedua kali. Tahukah saudara ketika setelah kejadian ini, apa yang terjadi? Petrus, dia melayani dan dalam khotbahnya yang pertama kali 3.000 jiwa memberikan diri dibaptis dan menjadi jemaat mula-mula dan disitulah awal mula yang disebut eklesia atau gereja atau jemaat. Kita gak pernah tahu ketika Anda jatuh atau Anda mengalami sesuatu yang terpuruk. Tapi kalau Yesus datang untuk yang kedua kali, saya cuma mau berkata, ambil kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Amin. Karena kita tidak ada yang sempurna. Kita bisa jatuh. Kita bisa mengalami keterpurukan. Manusia gak bisa nolong kita. Kalau Anda lagi jaya-jayanya, orang akan mendekat kepada Anda. Tapi kalau Anda jatuh, siapa yang dekat sama saudara? Ya Tuhan. Ketika Anda bukan siapa-siapa. Bahasa Inggrisnya, who are you? Siapa Anda? Tapi ketika Anda berhasil, Anda sukses, semua tiba-tiba ngaku-ngaku jadi saudara. Oh itu saudara saya, itu saudara saya. Waktu susah kemana? Waktu sudah sukses, waktu sudah berhasil. Dari kata who are you menjadi apa? How are you? Bagaimana kabarmu? Pinjem dulu 100, gitu ya. Pasti kalau tanya kabar, ujung-ujungnya ada pinjaman yang sedang dilancarkan, kan begitu. Tapi saya hari ini mau katakan, Petrus dia jatuh, ya. Petrus dia gagal, iya. Tetapi Yesus memberikan kesempatan yang kedua kali. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin Anda mengalami kegagalan. Hidup Anda belum selesai kok. Tuhan masih punya cara dan berperkara dalam hidup Anda. Kalau saudara masih bisa berjumpa saya di tempat ini, di gereja ini, di ibadah ini, bukan satu kebetulan. Sebab ada kesempatan yang kedua kali. Kalau ada kesempatan yang kedua kali, maka apa yang mau kita lakukan, pergunakan dengan baik. Pergunakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dikatakan ayat yang terakhir tadi berkata apa? Aku mengasihi engkau. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Saya rindu kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Musik boleh dengan mengalun dengan lembut. Pak Tri boleh bantu saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lampu boleh dipadamkan.
Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dengan lembut katakan aku mengasihi Engkau. Engkau Yesus dengan segenap hati. Dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana buat setiap hidup kita. Kalau kita mengalami kegagalan, yaitu karena kita sendiri, reaksi dan aksi kita sendiri. Tuhan punya rencana buat Petrus, tapi dia memilih menjadi pecundang, tapi enggak berhenti jadi pecundang. Dia dijadikan lebih daripada pemenang. Hari ini saya percaya umat Tuhan, Tuhan enggak jadikan kita pecundang. Tuhan enggak jadikan kita umat yang mediocre. Tapi Tuhan jadikan kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Dikatakan menjadi kepala bukan ekor. Oh Pak, berarti kalau saya di kantor, kepala jadi ekor, tiba-tiba saya naik jadi bos begitu ya. Kan kita mengharafiakan itu ya. Artinya menjadi kepala bukan ekor, artinya apa? Engkau nampak. Kepala itu selalu nampak. Kalau ekor itu gak nampak. Kalau saudara memelihara, seperti binatang dan sebagainya. Kalau ekor kan di belakang gak kelihatan ya, kepala yang nampak. Karena berbicara kepala dan ekor itu merujuk kepada burung Raja Wali. Bagai Raja Wali kan, seperti kepala. Artinya apa? Saudara di kantor saudara, saudara di kuliah saudara, saudara di pekerjaan saudara. Kelihatan, ini loh anak Tuhan. Jangan rajin ke gereja tapi di kantornya ngemplang duit kantor. Rajin ke gereja tapi nyontek. Rajin ke gereja tapi menipu orang. Bagaimana menjadi kepala? Ya akhirnya jadi ekor jadi mediocre. Tapi artinya menjadi kepala, saudara dilihat. Oh iya ya, beda ya anak Tuhan sama bukan anak Tuhan. Oh iya ya, badannya sama, topannya sama. Tapi kalau anak Tuhan bisa beda. Bisa bertahan di tengah badai, bisa berdiri di tengah badai. Saudara tahu situasi ekonomi pada saat ini secara global. Dengan perang, dengan rangkaian yang terjadi. Kalau saudara hari ini masih bisa bersama-sama dengan saya, masih bisa bersama-sama ada, ya karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, betul apa betul? Amin. Ya, itu janji Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, biar kesempatan yang kedua, saudara bisa pakai betul dalam hidup saudara. Pak, dulu saya sudah mau mati Pak. Diselamatkan Tuhan Pak, tinggal segini Pak, habis ini mati saya Pak. Terus saya hidup lagi Pak. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan dipakai untuk, oh ya saya hidup lagi berarti saya lanjutkan aja apa yang salah. Enggak. Saya kenal dengan seseorang, saudara bisa buka di Google, portal berita online. Itu ada salah satu sekolah di Surabaya, waktu itu naik bis pergi ke Bromo atau Trawas, jatuh ke jurang saudara. Itu sempat ramai tahun 2013, tahun 2012. Bisnya nggak hancur,
Tapi bisa nyangsang ya saya, nyangkut. Saya kenal orangnya yang ada di dalam bis itu dan hari ini dia sehat, dia puji Tuhan baik, sudah berkeluarga dan hidup baik. Saudara, kalau Tuhan kasih kesempatan kita, berarti dia mau untuk kita hidup di dalam rencananya. Amin. Kadang-kadang kita gak mengerti rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan pasti yang terbaik. Kalau rencana manusia itu pasti gagal. Tapi rencana Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Mari jadikan Yesus yang terutama. Mari jadikan Yesus yang nomor 1 dalam hidup kita. Pengenalan akan Yesus melalui firman. Pengenalan akan Yesus melalui pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Pengenalan akan Yesus juga melalui berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita kembali ke hadirat Tuhan biar kita menjadikan Yesus yang terutama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, terima kasih. Syara labasyanda lamatakara lamayara labasya. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Ora lamatakaya lamasyanda lapatakara lapalabasyanda lamalama. Terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta. Katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta. Kata haleluya artinya terpujilah nama Tuhan. Setiap kita bicara haleluya, terpujilah nama Tuhan. Setiap kita berkata haleluya, nama Tuhan ditinggikan. Apakah kita betul-betul cinta sama Yesus, sekedar berkata-kata, atau betul? Yaitu kelihatan nanti dari perilaku kita, tingkah laku kita. Tapi saya percaya, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, itu akan nampak dari perilaku kita, akan nampak dari perbuatan kita. Saya membuka ruang kalau ada jemaat yang selama beribadah mujizat mungkin mau bersaksi. Ada yang mau kesaksian? Silakan dari jemaat. Saya minta dari jemaat saja ya. Mungkin ada yang mau bersaksi, kalau ada boleh angkat tangan saudara. Saudara boleh maju ke depan. Boleh singkat saja cerita. Ada yang mau bersaksi? Ada? Terus satu tole Bapak Ibu. Ada? Silakan. Kalau kayaknya saya mau jangan ditahan ya. Kadang-kadang kita ini nahan itu. Padahal cerita Anda bisa jadi berkat buat orang lain loh. Ada? Tapi yang bersaksi yang jangan yang 10 tahun yang lalu ya, yang dalam waktu dekat ini. Saudara ngalami pertolongan Tuhan. Kemarin saya melayani sebuah persekutuan mahasiswa, saya dengar kesaksian yang luar biasa. Kalau ada yang nanti boleh angkat tangan ya, kalau ada ya. Sambil saya cerita ya. Saya ingin kita relax, santai, menikmati hadirat Tuhan. Kemarin ada saya
ketemu dengan seseorang, masih muda, mungkin umurnya 26 ya atau 27, sudah S3 Bapak Ibu. Dia bilang, waktu dari S2 mau ke S3, karena dia mau beasiswa ya, dia bilang, saya doa sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Dan tahukah saudara, ada satu, jadi kan kalau kuliah itu ada gelombang ya, gelombang 1, gelombang 2 dan lain sebagainya. Gelombangnya cuma 2 Bapak Ibu, tapi bisa keluar gelombang yang ketiga. Dan tahukah saudara, dia masuk di gelombang yang ketiga, dia lolos, dia dapat beasiswa, bahkan dia berkesempatan untuk kuliah S3-nya di luar negeri Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya dengar itu, berarti saya percaya ada kuasa di dalam doa. Saudara perlu berdoa. Apa yang saudara doakan, doakan. Yang lagi masa-masa kuliah, doakan. Mau kerja apa? Mau nikah dengan siapa? Mau kuliah lagi kah? Saudara yang mungkin mengalami masalah finansial, doa Tuhan, saya gak mau ikannya, saya mau pancingnya. Kasih saya hikmat supaya saya bisa memulai apa, usaha apa kira-kira. Saudara yang mungkin hari ini mengalami, yang lain sudah punya anak, saya kok belum ya? Minta sama Tuhan. Dia sanggup berikan keturunan. Saya banyak berjumpa dengan beberapa pasutri-pasutri dalam beberapa waktu ini. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Ya menurut dokter, menurut biologis, susah. Karena ada masalah. Saya berjumpa dan kondisinya sudah terisi perutnya. Berarti gak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Tapi Anda harus melakukan tindakan. Saya percaya ibadah mujizat bukan ibadah yang biasa. Tapi ibadah khusus untuk saudara. Silakan berdoa. Silakan saudara datang kepada Tuhan. Mungkin ada kemustahilan. Mungkin ada masalah-masalah yang manusia tidak bisa tolong. Tapi Tuhan bisa tolong. Dan kalau Tuhan sudah tolong, saya cuma minta tolong satu. Bersaksi. Tambah satu lagi ya. Jangan kembali ke dosa yang lama kalau Tuhan sudah tolong. Kalau dia tolong kita, dia punya rencana buat kita. Kesempatan yang kedua. Kemarin saya membahas juga tentang bullying, ya, perundungan. Kalau kita hidup dari firman Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, mau orang ngomong kasar sekalipun, mau orang menghina sekalipun, ya kita bisa nangis, betul. Ya kita bisa sedih, betul. Kita masih manusia Bapak Ibu Saudara. Kita masih punya perasaan Bapak Ibu Saudara. Tapi ada Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Mungkin Anda pernah dihina oleh orang, mungkin Anda pernah dicaci maki oleh orang. Tapi ada Roh Kudus yang memberi damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Karena Yesus yang termanis dalam hidup kita. Di dunia ini kita gak bisa nemukan yang Yesus bisa berikan bagi kita. Mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Saudara katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang terbaik.
buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Musik boleh mengalun dengan lembut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya mau kembali kepada firman Tuhan di Yohanes 21. Bagaimana sesuatu hal yang indah ya. Yesus sudah dihianati, sudah diperlakukan seperti itu. Waktu disalib ditinggal lagi, semua pada sembunyi ya, murid-murid pada sembunyi karena ketakutan. Tapi Yesus secara pribadi dia datang kepada Petrus dan dia bukan sekedar datang. Dia ngomong nama kecilnya loh, siapa nama kecilnya? Simon. Simon kan menjadi Petrus ya, tapi dia ngomong Simon Petrus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yang lalu, yang sekarang, dan yang masa mendatang, semua itu aman di dalam tangan Tuhan. Pak, tapi masa lalu saya, aduh, lek masa lalu terus gak ada habis ya Bapak Ibu. Waktu gak bisa kita putar, betul ya? Yang bisa kita putar apa? Globo itu ya, bola dunia itu yang bisa diputar ya. Waktu gak bisa kita putar. Kalau saudara mau terus hidup dalam penyesalan, kalau saudara mau terus hidup di dalam keterpurukan, saya cuma mau katakan, Yesus datang. Dia mau memberikan kesempatan yang kedua kali. Itu ibarat seperti Anda hidup di dalam suatu kubangan, Anda gak bisa keluar kalau gak dikasih tangan untuk supaya bisa naik. Dan Yesus sedang mengelurkan tangannya, supaya Anda berdiri, Anda keluar, dan Anda berjalan dengan Yesus di masa mendatang. Saya percaya gak ada masa lalu orang yang sempurna. Gak ada manusia sempurna loh. Tapi ada Tuhan Yesus yang sempurna, yang mau bersama dengan kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Mujizat itu hanya bonus. Mujizat itu hanya tambahan. Saudara mengalami mujizat kesembuhan, ya itu bisa. Suatu saat ya bisa sakit lagi kok. Tetapi apa yang membuat kita bisa bertahan? Ya percaya dan hidup di dalam Yesus itu yang bisa membuat kita bertahan. Saya percaya itu Bapak Ibu. Saya percaya dia bisa menyembuhkan, yes. Saya percaya dia bisa memberkati, ya. Saya percaya dia bisa memulihkan, yes. Saya percaya dia bisa juga mengangkat kita tinggi, ya. Tapi kita juga menentukan respon kita. Saya percaya hari ini, di akhir dari akhir zaman ini, Roh Kudus bekerja dengan cara yang sama. Dengan masa-masa di para rasul, tinggal respon kita. Apa kita mau ikut seperti cara dunia, atau kita mau ikut caranya Tuhan?